Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Rosadi dengan NIM 262305102202. Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul kegiatan mengalokasikan dana. Nah, pengalokasian keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan keuangan adalah proses pengalokasian dana yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dalam kegiatan dapat terpenuhi secara efisien dan tepat sasaran. Dalam konteks perbankan, pengalokasian dana merujuk pada kegiatan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat, misalnya simpanan giro, tabungan, dan deposito, kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman atau kredit. Tujuannya dari pengalokasian ini adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi bank sambil memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Nah, pengertian pengalokasian dana merupakan proses perencanaan dan pembagian anggaran ke berbagai pos atau kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan anggaran penggunaan dana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan skala prioritas, serta pengadilan agar dana yang tersedia digunakan sesuai rencana tanpa menimbulkan pemborosan atau penyimpangan. Proyek pengalokasian dana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap komponen atau bagian yang membutuhkan dukungan finansial dapat terpenuhi secara kebutuhan dan waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kredit adalah untuk memberikan kemudahan bagi individu, badan usaha, maupun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi secara langsung. Kredit memungkinkan pelaku ekonomi untuk melakukan konsumsi, investasi, maupun kegiatan usaha tanpa harus menunggu dana terkumpul secara penuh. Nah, bagi perbankan dan lembaga keuangan, pemberian kredit juga menjadi salah satu sumber pendapatan melalui bunga dan imbalan jasa. Nah, fungsinya yaitu kredit dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi ekonomi, kredit berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, karena mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi sosial, kredit berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan pada pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Di sektor bisnis, kredit menjadi sumber modal kerja dan investasi yang penting. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur kredit. Yang pertama itu debitur atau peminjam, pihak yang menerima pinjaman dana atau barang dari kreditur. Debitur harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar kembali pinjaman sesuai kesepakatan. Yang kedua, kreditur, pemberian pinjaman, pihak yang memberikan pinjaman dana atau barang kepada debitur. Kreditur bisa berupa bank, lembaga keuangan, dan bank atau individu. Nah, yang ketiga itu suku bunga, biaya yang dikenakan kreditur kepada debitur sebagai imbalan atas penggunaan dana atau barang yang dipinjamkan. Suku bunga bisa tetap atau variabel, tergantung jenis kredit dan kondisi pasar. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis kredit. Kredit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan, jangka waktu, jaminan, dan
tujuan penggunaannya, kredit dibagi menjadi kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang konsumsi lainnya. Sementara itu, kredit produktif digunakan untuk kegiatan usaha seperti modal kerja atau investasi dalam pengembangan bisnis. Nah, berdasarkan jangka waktu, kredit dibagi menjadi 3 jenis. Kredit jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, dan yang kedua kredit jangka menengah 1-5 tahun, dan kredit jangka panjang lebih dari 5 tahun. Nah, masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengembalian debitur. Dari segi jaminan, terdapat kredit dengan anggunan atau kredit berjaminan dan kredit tanpa anggunan atau KTA. Kredit berjaminan masyarakat aset sebagai jaminan seperti sertifikat tanah atau kendaraan. Nah, poin selanjutnya yaitu poin kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama itu penentuan sumber dana. Nah, penentuan sumber dana adalah proses memilih metode pendanaan yang tepat untuk membiayai suatu proyek, usaha, atau kebutuhan finansial. Proses ini melibatkan evaluasi berbagai pilihan sumber dana, mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, risiko, dan ketersediaan dana. Tujuannya adalah untuk memastikan proyek atau usaha tersebut memiliki akses ke modal yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya itu sumber dana internal atau dana pribadi, menggunakan uang pribadi atau tabungan untuk membiayai usaha atau proyek. Contoh, seorang pengusaha menggunakan tabungannya untuk membuka warung makan baru. Contohnya adalah kemudahan akses dan tidak ada kewajiban kepada pihak lain. Kerugiannya adalah keterbatasan jumlah dana dan resiko kerugian pribadi yang tinggi. Nah, faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan sumber dana. Yang pertama itu jumlah dana yang dibutuhkan. Semakin besar kebutuhan dana, semakin banyak pilihan sumber dana yang perlu dipertimbangkan. Biaya pendanaan, pertimbangan bunga, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan masing-masing sumber dana. Jangka waktu pendanaan, sumber dana yang sesuai dengan jangka waktu proyek atau usaha. Selanjutnya itu resiko pendanaan. Setiap sumber dana memiliki resiko yang berbeda. Pertimbangan resiko kehilangan aset, kewajiban membayar bunga, atau pengurangan kepemilikan. Nah, selanjutnya yaitu pengalokasian dana. Pengalokasian dana adalah proses pendistribusian sumber daya keuangan atau dana untuk berbagai keperluan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk individu, bisnis, atau organisasi. Berikut beberapa aspek penting dalam pengalokasian
ketiga, pemantauan. Yang ketiga itu pemantauan dan evaluasi. Contoh pengalokasian dana. Yang pertama, mengalokasikan gaji bulanan untuk kebutuhan pokok, makan, transportasi, tempat tinggal, tabungan, investasi dan hiburan. Nah, selanjutnya itu perencanaan anggaran. Nah, baik, selanjutnya itu perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran adalah proses sistematis untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, analisis, dan pemantauan untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan pendapatan yang tersedia. Perencanaan anggaran yang baik merupakan kunci keberhasilan finansial bagi individu, bisnis, dan organisasi. Nah, selanjutnya itu identifikasi anggaran. Identifikasi anggaran adalah proses menentukan dan mengklasifikasikan semua item pendapatan dan pengeluaran yang akan dimasukkan dalam sebuah rencana anggaran. Ini merupakan langkah penting dalam perencanaan anggaran karena memastikan bahwa semua aspek keuangan yang relevan dipertimbangkan dan tercakup dalam anggaran. Nah, selanjutnya itu pengelolaan kas yang efektif. Mempertahankan kelancaran operasi bisnis dan memenuhi kewajiban keuangan memerlukan manajemen arus kas yang efektif. Bisnis dapat melakukan pembayaran tepat waktu kepada pemasok dan masyarakat, jadi mulai arus kas yang sehat. Selain itu, pengelolaan arus kas yang baik dapat membantu perencanaan jangka panjang dan stabilitas keuangan perusahaan. Arus kas yang stabil memungkinkan bisnis mengalokasikan dana untuk investasi strategis atau menyiapkan dana cadangan. Nah, selanjutnya tantangan mengalokasikan dana. Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, di mana kebutuhan seringkali melebihi dana yang tersedia sehingga diperlakukan penetapan prioritas yang tepat. Selain itu, kurangnya data yang akurat atau perencanaan yang matang dapat menyebabkan alokasi yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu investasi dalam teknologi. Yang pertama itu perencanaan dan identifikasi, yang kedua alokasi dana, ketiga implementasi dan manajemen, yang keempat evaluasi dan optimasi. Nah, investasi inovasi dalam produk dan layanan. Untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pelanggan secara lebih efektif, inovasi dalam produk dan layanan melibatkan penciptaan sesuai yang baru dan atau meningkatkan yang sudah ada. Dengan melakukan inovasi, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaingnya, meningkatkan daya tarik pasar dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Inovasi tidak hanya mencakup pengembangan produk, tetapi juga meningkatkan proses layanan, teknologi, atau interaksi pelanggan perusahaan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu kegiatan mengalokasikan dana merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan
memastikan penggunaan dana secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Alokasi dana dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan kegiatan, ketersediaan sumber daya, urgensi kebutuhan, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Melalui perencanaan yang baik, dana dapat dibagi ke berbagai pos atau bidang seperti operasional, investasi, dan pengembangan serta cadangan untuk resiko tak terduga. Kegiatan ini juga melibatkan pengawasan dan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam menggunakan dana dan tepat sesuai dengan anggarannya yang telah ditetapkan. Dengan alokasi dana yang tepat, organisasi atau individu dapat mencapai tujuan finansial dan operasional secara optimal, menghindari pemborosan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, kegiatan ini memegang peran strategis dalam menghasilkan suatu program atau usaha. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.